Oke, lanjut dua kabar terbaru hari ini. Yang pertama datang dari kabar pembelian 12 unit helikopter Mi-8 dan Mi-17 yang di dalamnya terselip heli serang multiperan Mi-35 kemarin bos, yang bocoran dari lembaga KRIS itu tuh. Dimana akhirnya kabar ini pun membuat pihak Kemhan RI buka suara soal status pengadaan tersebut dan heli yang katanya sudah dikerahkan ke Aceh tersebut bos. Nah, lantas bagaimanakah klarifikasi Kemhan RI? Mari coba Mimin bantu ulaskan dan ambil sedikit kesimpulannya bos. Kemudian lanjut kabar kedua nanti datang dari Presiden Korea Selatan yang baru-baru ini tiba-tiba memuji negara kita Indonesia nih bos. Bahkan menjadikan kita sebagai contoh dalam menindak kapal-kapal ilegal di laut dalam negeri. Nah, bagaimanakah itu? Gimana pernyataannya dan apa yang membuat mereka kagum? Dan apakah Korsel mau ikut cara brutal Indonesia, tangkap dan ledakan? Penasaran? Beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi bocoran soal 12 helikopter Mi-8, Mi-17 Rusia yang katanya dibeli Indonesia akhirnya kini dijawab langsung oleh Kementerian Pertahanan Indonesia bos. Lewat Karo Infohan Sekjen Kemhan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait pada Rabu 24 Desember 2025 kemarin, admin kutip dari kompas.com, Kemhan pun menegaskan bahwa informasi yang mengatakan bahwa kontrak sudah diteken terkait bocoran lembaga KRIS kemarin ternyata belum tepat bos. Katanya saat ini posisi pemerintah masih dalam tahap penjajakan dan evaluasi teknis, jadi belum masuk ke pengadaan resmi. Nah, artinya apa? Helikopter yang kemarin terlihat beroperasi di Aceh berarti bukan bukti kontrak final, melainkan bagian dari trial bos. Biasanya kan ada tuh bahasa-bahasa trial and error. Nah, jadi uji coba operasional di lapangan. Trial ini dilakukan untuk menguji efektivitas angkut logistik dan personel, keandalan di medan ekstrim, interoperabilitas dengan unsur TNI di lapangan, sampai dengan kecocokan untuk misi kemanusiaan dan bencana. Dan menariknya, Kemhan sendiri tidak membantah keberadaan helikopter tersebut bos, hanya meluruskan statusnya doang. Kemudian potongan puzzle penting datang juga dari sisi yang lain nih, yang juga diungkapkan bahwa CEO E-System Solution, Habib Boukaroba, mengonfirmasi juga bahwa perusahaannya memang membantu operasi kemanusiaan TNI Angkatan Darat di Aceh dengan menerjunkan helikopter melalui skema Fast Track Acquisition atau FTA. Ini jalur cepat non-konvensional yang memungkinkan alutsista diuji langsung di medan nyata bos. Jadi ya kesimpulannya, bahasa sederhananya gini. Jadi ini bukan beli dulu, tapi pakai dulu, uji dulu baru diputuskan. Dan ini sejalan dengan karakter Mi-8 Mi-17, yaitu heli veteran, bukan cantik di hanggar tapi hidup di lumpur hujan dan medan bencana. Dan kesimpulannya, 12 helikopter Rusia ini mungkin ya belum kontrak final tapi sudah masuk fase serius menuju keputusan bos. Dan biasanya kalau alutsista sudah turun ke lapangan dan lulus trial atau uji coba, kelanjutannya ya soal tinggal waktu dan skema politik anggaran saja. Dah begitu kalau menurut admin. Kalau menurut kalian bagaimana nih bos? Oke, lanjut kita masuk ke kabar yang cukup bikin kita agak bangga sedikit nih bos. Nah, jadi baru-baru ini admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, secara terbuka telah memuji sikap tegas kita Indonesia. Lebih tepatnya, pada kebijakan super tegas Indonesia di era Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti dulu bos. Yang dilihat Korea Selatan kini sebagai contoh sukses dalam memberantas kapal penangkapan ikan ilegal, terutama dari Tiongkok, kata Korea. Nah, tak main-main, pernyataan ini pun disampaikan langsung di Busan Selasa 23 Desember 2025 kemarin saat Lee memaparkan kinerja Kementerian Kelautan dan Penjaga Pantai Korea Selatan. Dalam pidatonya, ia menyebut satu fakta penting. Katanya ketika Angkatan Laut Indonesia menenggelamkan kapal-kapal ilegal di Laut Natuna, kapal-kapal asing itu langsung kapok dan berhenti datang. Nah, mantap jos nih bos.
Dan kita semua tahu ya, di era tahun 2014 sampai 2019 dulu, Indonesia memang berubah drastis. Di bawah komando Menteri KKP Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti, kapal-kapal ilegal sebenarnya ya nggak cuma dari China, tapi mulai dari Vietnam, Malaysia, dan juga Filipina. Pada waktu itu yang ketangkap langsung disita, diledakkan, bahkan ditenggelamkan di depan kamera. Dan di-up banyak media-media berita dan channel militer seperti channel Mimin ini bos. Itu bukan sekedar penegakan hukum, tapi langsung ke perang psikologis maritim, di mana pesannya cuma satu, ini laut kami, bukan halaman belakang kalian. Nah, lantas apa hubungannya dengan Korea Selatan sampai mengungkit-ungkit kinerja mantap Indonesia? Ternyata kini laut mereka juga mengalami masalah yang sama bos. Katanya zona ekonomi eksklusif alias ZEE Korsel di Laut Kuning dan Laut Timur sering disusupi kapal-kapal nelayan Tiongkok yang masuk secara ilegal. Mereka mematikan alat pelacak, bahkan bersikap agresif terhadap Coast Guard-nya Korsel. Ia bahkan mengungkap bahwa nelayan Tiongkok menghindari patroli, memasang batang besi dan tak segan melawan aparat. Dan di titik inilah Indonesia dijadikan role model regionalnya bos. Negara berkembang tapi berani, tak banyak bicara, langsung eksekusi. Nah, kini pertanyaannya, apakah Korea Selatan kini akan berani meniru cara ekstrim ala Indonesia? Atau mereka memilih jalur lain yang lebih halus tapi tetap mematikan? Lanjutkan videonya sampai habis bosku. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. Jadi Presiden Lee Jae-myung secara jujur mengakui satu hal penting nih bos. Katanya Korea Selatan tidak bisa meniru penenggelaman kapal seperti Indonesia, baik karena faktor hukum internasional, eskalasi geopolitik maupun relasi sensitif dengan Tiongkok. Tapi jangan salah, bukan berarti Korsel akan lunak bos. Pendekatan Korea Selatan justru bisa dibilang lebih senyap tapi mencekik nih. Target kebijakan utamanya adalah hukuman ekonomi ekstrim, yaitu denda bagi kapal menangkap ikan ilegal akan dinaikkan ke level-level yang sangat tinggi. Sampai-sampai menurut Lee, bahkan uang gabungan dari 10 kapal nelayan Tiongkok tidak akan cukup untuk menutupinya. Nah, artinya apa? Mereka kini menyasar efek jera total nih bos. Karena selama ini katanya nelayan Tiongkok punya trik klasik, dimana kalau satu kapal tertangkap, kapal-kapal lain akan patungan buat bayar denda. Dan skema ini kini akan diputus habis oleh Korea Selatan. Tak hanya denda, Lee juga menegaskan bahwa ancaman hukuman penjara, penyitaan kapal, sampai dengan peningkatan kewenangan Korea Coast Guard bos. PLT Komisaris Penjaga Pantai Korsel, Jang In-sik, langsung menyatakan siap menindak tegas. Bahkan pemerintah mereka kini berencana merevisi undang-undang kelautannya agar sanksinya makin keras. Dan menariknya, pendekatan ini pun tetap dibungkus dengan diplomasi bos. Tiongkok secara resmi menyatakan akan menindak nelayan ilegalnya, meski seperti biasa implementasinya masih tanda tanya besar. Namun satu hal kini jelas bos, Indonesia telah memberi contoh, bukan soal menenggelamkan kapalnya, tapi soal keberanian dan ketegasan negara dalam menjaga lautnya sendiri. Dan itu di zaman Menteri KKP Ibu Susi dulu bos. Kalau sekarang masihlah tegas ya kan, tapi kagak sampai diledakkan dan ditenggelamkan kayaknya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Suka caranya Ibu Susi dulu, tangkap dan tenggelamkan, atau gimana nih bos? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Make It Sense.